Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Setelah kemarin ada segerombolan orang yang mengatasnamakan diri sebagai wakil orang-orang Islam, padahal itu wakil dari kelompok mereka sendiri itu, yang menolak misa Paus ditayangkan secara live tanpa terhenti. Sekarang muncul lagi, kemarin sih, yaitu dari Ustadz Alfian Tanjung. Dan dia ini marah-marah di channelnya karena merasa bahwa Paus Fransiskus itu tidak mempunyai etikat yang baik sebagai tamu di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, dia menuduh bahwa Paus Fransiskus melakukan kristenisasi di Indonesia. Kata-katanya sih sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang yang ngakunya ulama atau ustadz. Mari kita melihat videonya. Lagi untuk Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka, itu terus terang saja. Kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Saya heran dengan orang-orang model begini ini ya. Takut sekali dengan kristenisasi dan selalu menuduh orang Kristen melakukan kristenisasi. Kami loh orang Kristen nih ya, tiap hari 5 kali mendengar azan, bahkan di TV juga muncul, dan kami tidak masalah dengan itu. Kami tidak merasa diislamkan dengan adanya itu. Jadi nggak usah lebay seperti itu. Apanya yang kristenisasi? Orang Paus ceramah juga untuk umat Katolik, begitu kan? Jadi kalau nggak mau nonton, nggak mau denger, ya gampang aja, matikan aja siaran TV-nya. Kan beres, nggak usah diperpanjang masalahnya. Bahwa Paus Fransiskus seperti yang dia sampaikan tadi itu ya, yang jelek-jelek tadi itu ya, dan agar pemerintah mendeportasi. Ini kan aneh. Dia sok ngatur-ngatur pemerintah untuk mendeportasi tamu negara. Lah kan ini kunjungan kenegaraan. Mana mungkin kemudian pemerintah melakukan apa yang dia sampaikan seperti ini. Ngaco ya. Harusnya orang seperti ini tuh ditertibkan oleh pemerintah. Nah, ada berita orang-orang yang mengancam keberadaan Paus di Indonesia itu ditangkap. Jumlahnya 7 orang. Nggak tanggung-tanggung loh ya. Mereka mengancam. Itu kalau Bapak Ibu lihat media sosial dan juga surat kabar elektronik itu banyak sekali ya. Salah satunya ini di tribunnews.com. Jadi 7 terduga teroris yang mengancam di medsos saat kunjungan Paus dijerat undang-undang terorisme. Saya bacakan sedikit saja ya. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar menegaskan 7 terduga pelaku terorisme terkait kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia akan dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Ya, pasti di Undang-Undang Terorisme masuk karena kita yang menangkap Densus 88, ujar Aswin di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 September 2024 dan seterusnya. Jadi mereka yang menebar kebencian, provokasi di media sosial itu ditangkap oleh Densus 88 karena mereka mengancam tamu negara, pemimpin tertinggi umat Katolik ini ya. Itu tidak seharusnya dilakukan ya. Kenapa? Apa yang mereka takutkan dengan kedatangan Paus? Nggak ada. Mereka ini kan ngakunya mayoritas seperti gerombolan kemarin itu ya.
Dan kalau mereka ngatur-ngatur minoritas nggak boleh berbuat ini dan itu, nggak boleh buat tayangan ibadah di televisi, ya itu nggak adil gitu ya. Kita semua punya hak yang sama. Kita juga bisa melakukan apa yang mereka lakukan juga. Syiar agama juga boleh gitu kan. Asalkan tidak memaksa orang gitu ya. Lah kalau sebatas itu hanya untuk kalangan sendiri, meskipun ditayangkan secara live di televisi, ya nggak masalah. Orang MUI, Muhammadiyah, dan PBNU saja tidak masalah kok. Menurut saya, bukan orang Kristen yang intoleran, tapi justru mereka ini, orang-orang seperti inilah yang intoleran dan memecah belah kesatuan bangsa warga negara Indonesia ini. Ingat ya, bukan milik satu agama saja bangsa kita ini ya, tapi milik semua agama yang diakui oleh undang-undang dan konstitusi di Indonesia. Ingat, jangan mentang-mentang Anda merasa mayoritas kemudian seenaknya saja menindas atau berbuat yang tidak baik kepada kami yang jumlahnya tidak banyak ini ya. Sekian dari saya, tetap jaga toleransi. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.